Keberhasilan meraih gelar sarjana menjadi momen penuh syukur bagi Kikuk Bo dan Runin Narek, dua wisudawan universitas program doktor, magister, sarjana, dan diploma periode 2 tahun 2026. Cendrawasih merasa bersyukur atas doa dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah diwisudakan, Kikuk dan Runin pulang ke rumah mereka untuk menggelar acara syukuran yang disambut hangat dan kegembiraan oleh pihak keluarga sambil menari-menari dan menyiapkan masakan dengan tradisi bakar batu atau barapen. Acara yang digelar Badan Pengurus Mahasiswa Distrik Gilubandu Telenggema atau IPMD GT bersama Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kembu Kota Studi di Jayapura. Ini menjadi bentuk rasa syukur atas keberhasilan Kikuk Gambo dan Runin Narek menyelesaikan pendidikan sarjana. Ibadah syukuran dipimpin oleh pelayan Tuhan Pendeta Yendiron Yanengga. Dalam pembacaan Alkitab terdapat pada Matius 7 ayat 7 dengan tema serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan. Dalam segala rencanamu, ia berpesan pada kedua wisudawan Kikuk dan Runin. Di balik keberhasilan tersebut, pasal 7 ayat 7 ini aku minen gino yo gino tu ba ndere yo gino ti tu ba kya gina re regera yo gino yo gino de ko kwa ku gino tan kwa kira gina re regera yo ni de u gwen pa kuin ro ye panwa le pa kuin ro gino yo gino tan ta pin ga gino regera yo de ndika kamba kene ke gino yo ari le ke ga wakiria me go regera ya tunen yo to go regera menir de ko ngaire tembilan se pulo ari loniti. Kikuk Gambo dan Runin Narek mengaku perjuangan menempuh sarjana tidaklah mudah, harus melewati berbagai tantangan hidup, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga kondisi tempat tinggal yang minim fasilitas. Meski menghadapi berbagai kesulitan, Kikuk dan Runin tetap bertahan hingga berhasil menyelesaikan pendidikan. Mereka mengaku kekuatan doa dan mengandalkan Tuhan serta dukungan keluarga menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan studi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bahkan memanfaatkan air hujan untuk memasak dan minum karena keterbatasan akses air bersih. Selangit, lokasi tempat tinggal mereka juga kerap terdampak banjir saat musim hujan. Keduanya juga berpesan kepada mahasiswa Papua agar tetap fokus pada pendidikan dan berusaha menyelesaikan kuliah tepat waktu. Kikuk Gambo dan Runin Narek berharap dapat segera memasuki dunia kerja serta mengabdikan ilmu yang telah diperoleh untuk mendukung pembangunan Papua di masa depan. Sedikit menyangkut untuk proses perkuliahan. Saya angkatan dari 2019 pertama masuk kuliah di
Manado, sehingga Manado menjadi kerusuhan, sehingga saya balik di kota Jayapura dan saya berkuliah di Jayapura angkatan 2020 sampai proses demi proses sampai sedetik ini, dan kami dan saya kita wisuda karena semua persoalan dan sebatasnya kuliah itu 4 tahun tetapi menambah 2 tahun sehingga persoalan satu dengan yang lain. Karena itu kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang merekrut untuk mengikuti di kota Sudi Jayapura, mohon datang untuk kuliah berarti memfokuskan untuk tujuannya. Jangan ikut serame ke sana ke sini karena kami sudah menjadi pelajaran karena kami adalah makan tahun. Jadi kami harapan dan kami punya adik-adik tidak boleh terlibat dan rasakan seperti kami rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam momen seluruh keluarga saya menyampaikan terima kasih karena begitu memberikan sumbangan berupa mama daya semua. Saya tidak bisa sebut tapi satu persatu, sehingga semua bantuan ini hanya kami ucapan terima kasih dan semua hanya untuk bersukacita keluarga kami karena kami wisuda, sehingga kami bersyukur dan terima kasih banyak semua keluarga, senioritas dan seluruh anggota 2 ikatan ini. Demikian keluarga, orang tua kami hanya menyampaikan terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Mungkin dari sahabat saya untuk sampun lagi. Ya baik, terima kasih buat mungkin saya lanjut saja, tidak poin penting yang sudah disampaikan oleh rekan saya Kiku Gombo. Mungkin saya tambahkan saja, mungkin menjadi contoh untuk adik-adik yang sedang kuliah berjalan yang ada di Jayapura. Mungkin tidak boleh mengambil nilai atau contoh seperti saya dengan Kiku, tetapi yang lebih baik lagi harus kuliah fokus karena generasi penting untuk pemimpin Papua pemimpin akan masa depan. Jadi kuliah yang baik dan kami ini menjadi contoh buat adik-adik. Tidak boleh harus makan 2 tahun atau 1 tahun, tetapi harus 4 tahun pas lalu kuliah. Itu menjadi contoh buat adik-adik yang akan mereka datang berilmu di kota studi Jayapura. Mereka akan datang kuliah di sini menjadi contoh bagi mereka yang akan kuliah di sini. Jadi adik-adik yang masih kuliah harus semangat, terus maju dalam pendidikan. Terima kasih buat orang tua yang sudah menyumbang berupa bama, dana, tenaga. Tuhan akan membalas semua kebaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Ya baik. Terima kasih. Sampai ini bukan tahap yang akhir yang kami di sini, tetapi kami akan melanjutkan cari dunia pekerjaan. Oleh sebab itu kami akan melakukan atau maju dengan bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan di Provinsi Papua, bahkan Papua Pegunungan, bahkan di kabupaten. Itu yang kami harap dan itu harapan kami berdua. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sudah. Ini sedikit saja. Baik, terima kasih untuk tambahan dari rekan saya. Seluruh keluarga mohon dukungan doa untuk tahapan selanjutnya untuk mencari pekerjaan. Terima kasih. Mungkin itu semangat lebihnya. Sementara itu Irinus Wanimbo, keterwakilan orang tua dari Tolikara atau mewakili senior, Badan Pengurus Mahasiswa, Mahasiswi, Distrik Ilimgiti dan Ikatan Pemuda, pelajar mahasiswa-mahasiswi, Kembu IPPMK di kota studi Jayapura, berpesan kepada adik-adik yang mengenyam pendidikan di kota studi Jayapura terlibat dalam organisasi IPMD, JIDI, IPPMK, harus menunjukkan kedisiplinan diri, masuk ke dalam gereja dan sebagai mahasiswa mempunyai karakter dan pola,
berpikir lebih dewasa. Melalui pendidikan semua. Jadi kami pesan adik-adik yang mahasiswa masih sekolah, mari pertama kami disiplin diri sendiri. Kedua, masuk ke gereja. Alau nelengkana ke kuenok mamugano pimpinan gereja kuenok kita tunduk pada mereka supaya kita kerja sama-sama. Tako berbukai. Terus ketiga, wah kami luar biasa karena kita sudah masuk di dalam organisasi-organisasi kecil begini, itu bisa menentukan kita punya karakternya sendiri. Kenapa Lukas saja bisa, kenapa kami tidak bisa? Lukas sudah meninggalkan kita baru. Dia punya biji-biji apa tidak ada worry me. Kami merasa kalau sudah masuk ke mahasiswa, berarti mari sudah intelektualnya, pola pikirnya akan beda dengan teman-teman kita yang di kampung sana. Kisah perjuangan kedua wisudawan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih pendidikan tinggi. Dengan tekad, kerja keras, dan dukungan berbagai pihak, mereka berhasil menyelesaikan studi dan siap berkontribusi bagi pembangunan Papua. Epen Ketaren, Papua Terbit, melaporkan.